Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Mahdiyah dan Majelis Ta'lim Madinah, El Matiana dan Wulan Guritno bintang tamu kita. Kami teruskan lagi Tafsir Al-Misbah ya, tentunya rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Sebelum saya berikan kesempatan kepada seorang penanya yang sudah kami rekam sebelumnya, saya persilakan kembali Pak Quraish untuk menyampaikan lagi kelanjutan ayatnya. Baik, kita lihat kelanjutan ayatnya itu. Jadi dikatakan kalau Tuhan menghendaki kamu dijadikan satu umat. Dia tidak jadikan kepala kita beda-beda, dia tidak jadikan pikiran kita berbeda-beda. Dia jadikan kita seperti malaikat, ya kan? Tapi kita manusia, rambut sama hitam, tapi pikirannya berbeda-beda, ya kan? Itu Tuhan ciptakan begitu kita. Tidak akan berselisih, yang berbeda dan berselisih kecuali yang dirahmati Allah. Walidzalika khalaqahum, antara lain tafsirnya, dan untuk memperoleh rahmat itulah Allah menciptakan manusia. Jadi untuk berbeda tapi tidak berselisih, antara lain Anda dapat rahmat, dan untuk itulah Allah menciptakan manusia supaya dapat rahmat. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan telah menjadi ketetapan Tuhanmu bahwa dia pasti akan memenuhi neraka jahanam orang-orang yang durhaka dari jin dan manusia semuanya. Semua yang durhaka itu sudah menjadi ketetapannya bahwa akan masuk. Baru dia tutup surah kita ini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbita bihi fuadak. Semua itu yang lalu, kisah-kisah yang lalu itu kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu. Dan waja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin, telah datang kepada kamu dalam Al-Qur'an ini atau dalam surah ini kebenaran, tuntunan dan peringatan untuk orang-orang mukmin. Wa qul lil ladzina la yu'minun, sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak percaya, ya'malu ala makanatikum inna 'amilun. Silahkan kalian lakukan apa yang kalian ingin lakukan sesuai kemampuan kalian. Silahkan. Kami pun akan melakukan apa yang kami lakukan. Dan nantikanlah sikap Tuhan terhadap kamu. Kalau kamu durhaka, ada sikap Tuhan nanti datang. Kami juga akan menantikan, kami optimis akan mendapat bantuan Allah. Kalau sekarang belum, akan datang. Baru walillahi, Allah maha mengetahui gaib di langit dan di bumi, kepadanya lah kembali segala sesuatu. Karena itu sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Tuhanmu tidak lalai, tidak lupa, tidak tahu apa yang kamu kerjakan. Awal surah ini memerintahkan beribadah, penutupnya juga memerintahkan beribadah. Itu inti kehadiran kita di permukaan bumi ini adalah beribadah kepada Allah dalam pengertian ibadah yang luas. Saya kira inti kehadiran kita beribadah kepada Allah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan penanya kepada Pak Quraish, tapi yang pertama penanya lewat sebuah tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Bapak Quraish Shihab. Ada pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan tukang ikan, pasti kita terkena amisnya. Dan kalau kita berteman dengan tukang parfum, pasti kita akan terkena wanginya. Dan bagaimana bila kita berada di lingkungan yang buruk, tapi kita sebenarnya baik dan tidak melakukan keburukan itu? Apa kita ikut berdosa juga? Mohon penjelasannya Bapak Quraish. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi lebih bagus dari pepatah itu. Beliau berkata, perumpamaan teman yang baik dan yang buruk adalah seperti penjual parfum dan tukang las. Tukang las itu kalau kamu mendekat pada dia, kamu mendapat aroma yang buruk, kamu bisa terbakar baju kamu, atau paling tidak aromanya buruk. Jadi bukan cuma amis. Kalau amis sebentar hilang, bisa terbakar, tangan Anda bisa terbakar.
Nah, kalau dengan teman yang baik, kamu bisa dapat parfumnya, atau paling tidak aromanya kamu dapatkan. Nah, jadi ini pesan Nabi, pandai-pandailah memilih teman, pandai-pandailah memilih lingkungan. Nah, pertanyaannya tadi, dia berada di lingkungan, ada teman yang berdosa, apa dia ikut berdosa? Kita jawab, kalau dia restui, dia ikut berdosa. Kalau dia mendukung, dia ikut berdosa. Kalau tidak, ditoleransi dia, asal paling tidak hatinya tidak setuju. Nah, mau baik, jangan ambil risiko, hindari dia. Kan? Jangan ambil risiko, karena Anda kalau deh biar siapa tahu kali ini Anda masih bertahan, besok masih bertahan, lusa. Nah, kan, jadi jangan berteman dengan orang yang buruk. Jangan hidup di lingkungan yang buruk. Jangan bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantar kepada keburukan. Saya kira itu intinya ya. Ya, sebelum kita break, satu pertanyaan dari saya Pak Quraish, dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Jangan berada di daerah yang buruk. Kalau ada orang yang tetap memaksakan dirinya untuk berada di situ dengan tujuan untuk membaikan, apakah lebih baik dia berada di sana atau dari luar? Ya, kalau tujuannya memperbaiki dan dia berhitung bahwa saya bisa perbaiki, bagus. Tetapi kalau dia mau perbaiki, saya ada teman anak saya cerita bahwa itu anak saya mau bergaul dengan dia dengan tujuan biar dia sholat, biar dia, bagus. Asal jangan dia yang terpengaruh. Iya kan? Ini orang-orang yang narkoba segala ini. Udah saya itu nasihati ini. Ya bagus kalau begitu. Tapi jangan kamu yang terjerumus. Bagi banyak lawan satu. Nah, itu tadi ya. Bagus kalau dia bisa bertahan, dia bisa mempengaruhi, tetapi hati-hati juga. Ajakan kepada keburukan seringkali lebih kuat daripada ajakan kepada kebaikan. Terima kasih Pak Quraish jawabannya. Kita break dulu sebentar. Setelah ini pertanyaan dari yang sudah hadir di studio. Mungkin juga mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini di Tafsir Al-Misbah. Gambarkanlah sifat-sifat Allah yang menyenangkan. Jangan gambarkan Tuhan maha keras siksa. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Eyes on you, the center of attention. You don't know everyone, but they all want to know you. Introducing Shafira, exclusive collection of exquisite designs, crafting the world's finest luxurious fabrics into timeless, elegant styling. Presenting Shafira, world-class fashion for whoever's watching. Bermula dari menanam, menghasilkan kertas Al-Quran nan bermanfaat, peneduh hati, pencerah budi. Bekerjasama dengan PBNU, kami persembahkan Al-Quran bagi umat. Bersama APP, mewujudkan pemenuhan Al-Quran berkualitas bagi negeri. APP mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ayo bangun. Nah, biar puasanya lancar, kita mulai hari dengan Enervonse. Kombinasi vitamin C dan B kompleksnya bantu jaga kondisi tubuh. Gimana puasanya? Alhamdulillah, Pol. Enervonse, biar gak gampang sakit. Petik berkah Ramadan dalam program-program spesial Metro TV. Tentramkan hati dengan tausiah inspiratif dan bermakna dalam oase Ramadan.
berkaya nilai-nilai spiritual bersama ustadz-ustadz ternama dalam Kultim Cahaya Hati, menemani Anda menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Ramadan is the month that Allah has welcomed all His creatures. I would like to wish you all the best of the opportunities of reaching out for your beloved Creator as the Allah subhanahu wa ta'ala. On my own behalf and on behalf of the people of the Islamic Republic of Iran, wish you a happy and successful Ramadan. Dipersembahkan oleh Bank BRI. Kembali di Tafsir Al-Misbah, dan pada segmen ini saya akan langsung berikan kesempatan untuk bertanya. Mbak Elma, bertanya terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berada di suatu lingkungan yang tidak baik, tapi kita memang setiap hari ketemu di situ gitu kan, akhirnya kita tahu bahwa kita nggak kuat dan nggak mampu gitu. Nah, lebih baik akhirnya saya memutuskan misalnya silaturahmi gitu. Nah, itu pertanyaan saya, sementara kita nggak boleh memutuskan silaturahmi, itu seperti bagaimana tuh Pak? Oke. Gitu. Tapi kita setiap hari ada di situ, ketemu gitu. Jadi karena saya tahu saya nggak kuat, saya nggak mampu gitu. Jadi akhirnya saya menarik diri gitu. Jadi akhirnya memang benar-benar putus silaturahmi gitu. Sementara ya itu tadi yang saya bilang, bahwa Muslim itu kan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Jadi saya harus bagaimana kira-kira itu? Baik, kita bertanya sama ibu. Dia beri ibu kasih sayang atau tidak? Nah, orang jahat, orang yang punya, katakanlah begini, dia punya kuman yang menular, ya tahu, mau campur sama dia, mau bergaul. Apa kalau saya menghindar dari itu saya berarti memutus silaturahim? Tidak kan? Ini orang yang jahat itu penuh virus, penuh kuman. Setan itu diibaratkan dengan kuman. Orang yang bergaul, yang tidak imun, bisa kena. Ya kan? Nah, sekarang daripada saya kena, saya menghindar. Saya bukan menghindar dari silaturahim. Ya, saya tidak mau ketularan dia. Ada orang sakit kulit, mau dekat-dekat, maaf, bersihkan dulu diri Anda, baru saya datang. Ya kan? Atau kalau Anda dokter, datangi dia, kasih dia obat. Tapi kalau lantas bisa ini, jadi itu bukan memutus silaturahim, bukan memutus silaturahim. Ya. Oke, terima kasih Pak Quraisy. Mbak Elmatiana cukup jelas ya. Terima kasih. Penanya kedua, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraisy. Saya Diana dari pengajian Mahdi. Saya ingin menanyakan begini, sesuatu yang ke arah kebajikan itu buat saya susah banget ngerjainnya. Terus bagaimana caranya memantapkan hati supaya saya ikut lebih ke arah kebaikan, karena godaan ke arah kezaliman tuh jauh lebih besar. Terima kasih. Sulit jawab ini, Bu. Saya itu yang menentukan hati. Bersihkan hati. Saya beri contoh lagi. Saya senang memberi contoh. Ada air di sana. Anak saya lagi main. Saya bilang, ambilkan air itu. Dia tidak mau. Berat dia pergi ambil. Kenapa? Karena hatinya terfokus pada permainan. Ada lagi, saya suruh dia ngepel, jauh lebih sulit dari ngambil air. Tapi karena hatinya terkait dengan saya, menghormati saya, mencintai saya, itu mudah sekali dia melakukan itu. Iya kan? Dari segi agama, ada orang mudah sekali bangun tahajud. Ya. Itu tidur dia, walaupun lambat tidurnya, terbangun dia karena memang hatinya mau. Ada orang disuruh sholat dohor asar, hatinya nggak mau. Jadi
Jadi yang pertama yang harus kita ini, bukalah hati Anda untuk menerima kebaikan. Bukalah hati Anda untuk berhubungan dengan yang Maha Kasih. Kalau terbuka mudah itu. Susahnya kan tidak buka hati, tidak mau. Saya sering sekali memberi contoh kayak orang yang mau pergi ke airport jam 3 subuh kok bangun. Iya. Karena dia mau. Ada acara-acara di TV yang seperti itu. Kalau bangun jam 2 pergi ke ini, iya kan? Karena mau. Kalau tidak mau tidur terus. Jadi hati. Ya, saya lanjutkan Pak Quraish. Nyambung pertanyaan Ibu ya. Bicara hati menarik, Pak. Ketika kita memiliki hati yang dekat pada Allah, tentunya apapun yang menjadi perintah Allah lebih mudah kita kerjakan. Kita ingin memiliki keluarga yang seperti itu. Jadi mendidik anak supaya hatinya terbuka dekat dengan Allah, bukan karena keharusan, tapi karena kebutuhan si anak untuk dekat pada Allah. Pak Quraish bisa memberi secara singkat bagaimana kita harus mendidik hati anak agar lebih hormat pada Allah? Saya kira begini, gambarkanlah sifat-sifat Allah yang menyenangkan. Jangan gambarkan Tuhan maha keras siksanya. Gambarkan dia maha pemurah, dia maha kasih, dia maha pemberi rezeki. Gambarkan itu sehingga dia, kita ambil sebaliknya. Kenapa anak kita takut pada hantu atau setan? Takut nggak? Takut. Siapa yang menjadikan dia takut? Kita. Karena kita menggambarkan setan itu begini, bisa begini, bisa begini. Kalau kita biasa salah didik. Saya beri contoh, anak kita jatuh, terus kita pukul, oh ini kursi salah, ini. Jangan persalahkan kursi. Oh nak, kamu salah, mestinya kamu hati-hati. Nah, semua kita waktu kecil takut sama ini. Kalau kita gambarkan Tuhan itu dengan sifat-sifat, dan manusia itu biasanya lebih senang menerima yang baik daripada yang menakutkan. Ya toh? Jadi jangan takutkan anak dengan sifat-sifat Tuhan yang menakutkan. Oh Tuhan itu tidak nyiksa nak, kecuali siksaan yang kamu terima itu karena perbuatanmu, bukan karena Tuhan. Nah, jadi mau begitu gambarkan Tuhan punya Asmaul Husna. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Pak Quraish. Kita break dulu sebentar. Masih ada kesempatan untuk Ibu di sini yang ingin bertanya kepada Pak Quraish, yang mudah-mudahan mewakili juga pertanyaan Anda yang tidak sempat hadir ke studio. Kami akan segera kembali, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Karena kalau Anda menjatuhi hukuman terhadap sedang Anda tidak punya wewenang, bisa terjadi chaos, bisa terjadi kekacauan.